Peristiwa kelam yang akan kami ceritakan dalam video ini mungkin sedikit terlupakan. Maka dari itu akan kami kisahkan kembali agar sejarah kekejaman PKI tidak terhapus dan hilang begitu saja. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 terjadi pembantaian terhadap 62 pemuda Ansor oleh anggota PKI yang mengelabui pemuda Ansor. Para anggota PKI Celuring sengaja menyaru, menyamar, dan melakukan dusta keji terhadap pemuda NU. Mereka berpura-pura membuat pengajian yang penuh dendang sholawat dan berbagai tradisi NU lainnya. Kepolosan dan kejujuran pemuda Ansor Desa Muncar membuat mereka tidak menaruh curiga atas undangan tersebut. Para pemuda Ansor diundang untuk menghadiri acara pengajian di rumah Matulus, kepala desa Celuring. Padahal Matulus adalah salah satu pimpinan PKI di Celuring. Para pemuda rakyat PKI dan Barisan Tani Indonesia atau BTI mengaku sebagai pengurus Ansor Desa Celuring. Bahkan mereka memakai seragam Ansor. Sedangkan para gerwani desa itu, mereka berdandan layaknya anggota Fatayat dengan memakai kerudung. Saat itu, alat komunikasi tidak seperti sekarang yang bisa langsung kita menelpon untuk memvalidasi apakah mereka benar-benar anggota Ansor atau bukan. Dengan penuh prasangka baik dan positif, puluhan anggota Banser dan Ansor Desa Muncar malam itu berangkat ke rumah Matulus. Setelah pengajian, mereka dijamu makan dan minum yang cukup enak dan melimpah. Setelah menikmati makanan dan minuman yang disediakan, berselang beberapa saat kemudian, puluhan pemuda Ansor yang hadir dalam acara pengajian itu bertumbangan satu persatu. Mereka kelojotan terguling-guling di lantai, memegangi leher, dada, dan perut mereka yang seperti hendak meledak. Beberapa di antaranya ada yang langsung keluar busa dari mulutnya. Para pemuda Ansor dan Banser ini ternyata dibuat sekarat oleh para PKI. Ternyata santapan hidangan yang disuguhkan sengaja diberi racun yang ganas untuk membunuh para pemuda Ansor tersebut. Para pemuda rakyat, BTI, dan gerwani bersorak-sorai saat melihat para Ansor dan Banser tersebut sedang sekarat. Lagu genjer-genjer pun mereka nyanyikan sambil menari. Para PKI menyeret puluhan tubuh pemuda Ansor dan Banser tersebut beberapa saat kemudian untuk dibawa ke rumah Mangun Lehar. Mangun Lehar adalah tokoh BTI yang diagung-agungkan oleh anggota PKI Cemetuk. Dalam perjalanan menuju rumah Mangun Lehar, ternyata ada beberapa anggota Ansor yang tidak terlalu parah terdampak racun dan berhasil melawan lalu melarikan diri. Mereka lolos dari kelicikan PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di desa Muncar. Puluhan pemuda Ansor dan Banser yang berhasil diseret ke rumah Mangun Lehar kemudian dibantai dengan membabi buta menggunakan celurit dan segala senjata yang telah mereka siapkan. Darah pun tertumpah ke lantai berliter-liter dan muncrat ke dinding rumah tokoh BTI tersebut. 62 pemuda Ansor dan Banser pun gugur menjadi syuhada akibat kekejaman PKI pada saat itu. Setelah aksi pembantaian selesai, jenazah para pemuda Ansor dan Banser NU tersebut ditimbun di dalam 3 lubang yang berbeda. Lubang-lubang tersebut telah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Lubang pembantaian tersebut sengaja dibuat untuk menimbun mayat pemuda Ansor dan Banser yang mereka bantai. Lubang pembantaian tersebut terletak di pinggir sungai. Lubang pertama berisi 10 mayat, lubang kedua juga diisi 10 mayat, dan lubang yang ketiga diisi 42 mayat pemuda Ansor dan Banser NU. Total keseluruhan yang menjadi korban kebiadaban PKI di desa Celuring tersebut berjumlah 62 orang pemuda Ansor dan Banser NU.
Tanah yang digunakan untuk menimbun jenazah juga seadanya. Lalu, lubang-lubang tersebut diuruk dan ditanami pohon bambu. Setelah peristiwa keji tersebut, beberapa jam setelahnya, pembalasan pun segera dilakukan oleh para pemuda Ansor desa Muncar. Ormas Islam lainnya dibantu oleh pemuda Marhain dari desa lain. Para ormas pemuda ini ditemani oleh tim penyelidik dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3 lubang pembantaian tersebut dinamai lubang buaya, sama seperti tempat penyiksaan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Tokoh PKI seperti Mangun Lehar, Supardi, Sutoyo, serta para anggota BTI dan Gerwani, tidak lupa Lurah Matulus pun ditangkap. Mereka akhirnya dieksekusi mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mengikuti nasib para pemimpin terdahulu mereka seperti Musso yang memimpin pemberontakan Madiun tahun 1948. Pada saat itu, kaum ulama, santri, pejabat pemerintah, polisi, dan tentara yang pro-Republik Indonesia mereka bantai dengan kejam. Akhirnya, Musso dan mereka yang terlibat juga dieksekusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. DN Aidit dan semua yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI juga menerima hukuman atas apa yang mereka perbuat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita dapatkan. Mereka para PKI sudah menanam kebiadaban, kekejaman, intimidasi, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Maka hasilnya juga mereka akan diburu dan dikejar oleh orang-orang yang pernah mereka sakiti. Itulah sedikit pembahasan tentang pembantaian 62 pemuda Ansor dan Banser oleh anggota PKI. Semoga kisah sejarah ini bisa menjadi pengingat dan sebagai peringatan bangsa ini di masa depan. Terima kasih sudah menonton.